Halo Bapak Ibu, ya, kembali lagi bersama PKPP, Pusat Konseling Pengembangan Pribadi. Hari ini kita akan membahas secara khusus ya topik tentang bagaimana sih menghadapi orang-orang sulit. Mungkin Bapak Ibu pernah kepikiran nih, biasanya sampai bertanya-tanya gitu ya, kok bisa ya Tuhan ciptain orang kayak gini gitu misalnya. Atau mungkin kepikir, bisa nggak orang ini biasa aja gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang sulit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan orang sulit itu? Jadi, sebenarnya definisinya itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Cuman hari ini saya akan spesifikkan, sebenarnya biasanya orang sulit itu digambarkan ya dengan orang-orang yang biasanya itu menggunakan cara-cara yang nggak sehat untuk memenuhi kebutuhannya atau hal yang dia inginkan. Biasanya sih cara itu dilakukan memang nggak sesuai sama usianya. Gitu. Nah, itu yang biasanya membuat kita seringkali itu stres atau capek menghadapi mereka. Dan hasilnya Bapak Ibu juga cenderungnya itu sebenarnya counterproduktif. Apa maksudnya counterproduktif? Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu malah membuat orang-orang itu semakin tidak ingin memenuhi atau memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, ciri-cirinya apa sih orang sulit itu ya? Yang kayak gimana sebenarnya orang sulit? Jadi orang sulit itu ada banyak juga ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan memfokuskan pada 4 hal aja ciri-cirinya. Yang pertama itu saya baginya dalam 4 V ya gitu. Yang pertama itu fokus ke dirinya sendiri tinggi. Jadi biasanya orang-orang yang mau menang sendiri gitu ya, minim empatinya, nggak peduli sama orang lain. Ini saya sebut sebagai the vulnerable gitu. Kemudian yang kedua itu orang-orang yang cuek, yang nggak peduli sama sekali gitu ya dengan orang lain. Itu the vacant gitu. Nah, ketiga itu orang-orang yang biasanya sulit berkomunikasi. Ya, orang yang biasanya sulit dihubungi atau waktu diajak ngobrol itu jawabannya singkat-singkat, kayak enggan gitu untuk diajak berelasi. Dan yang keempat tuh yang emosinya nggak stabil ya, atau yang disebut dengan the volatile gitu. Nah, mungkin kita juga bertanya ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kok bisa sih ada orang yang sulit gitu? Munculnya dari mana gitu? Nah, munculnya sebenarnya dari pengalaman masa lalu mereka. Jadi kita perlu memahami bahwa orang-orang sulit nih biasanya itu juga punya masa lalu yang sulit Bapak Ibu. Jadi masa kecil mereka itu juga nggak mudah dan biasanya mereka itu orang-orang yang merasa nggak aman dengan lingkungannya. Nah, karena nggak aman itu mereka itu cenderungnya itu pengennya defensif gitu. Jadi cenderung untuk pengen melindungi diri. Nah, kedua itu biasanya ini mereka sendiri itu nggak sadar kalau mereka itu orang-orang sulit gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu caranya gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri gitu. Kenapa? Karena yaitu mereka tidak belajar, tidak ada yang mengajari mereka. Dan itu satu-satunya cara yang mereka tahu itu yang membuat kita seringkali kesal, seringkali capek. Nah, itu yang mereka tahu gitu. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang pertama, kita jangan take it personally, jangan terlalu mengambil hati gitu, tindakan orang-orang yang sulit gitu. Karena mereka itu bukan dengan sengaja pengen membuat hidup kita susah atau menderita, tapi mereka tuh sebenarnya lebih ke arah memang mereka nggak tahu caranya gitu. Yang sehat, yang benar itu kayak gimana gitu. Itu satu-satunya cara yang selama ini mereka pakai untuk bisa survive kayak gitu. Nah, itu. Jadi itu kurang lebih ya kenapa bisa ada orang sulit. Nah, terus bagian selanjutnya nih. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan ya kan tadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang merasa nggak aman dengan lingkungannya. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sebenarnya itu lingkungan yang aman gitu. Yang pertama kali itu yang membuat mereka tidak defensif lagi. Mereka tuh nggak modenya itu mode survive gitu, mode bertahan gitu. Nah, itu jadi kita perlu memenuhi kebutuhan mereka dulu yang selama itu nggak pernah terpenuhi gitu. Kebutuhannya bisa macam-macam, bisa kebutuhan untuk diakui, diterima, dimengerti perasaannya gitu ya. Dan kedua, itu mereka butuh orang sebenarnya. Orang lain, model yang bisa ngajarin mereka. Ngasih contoh sebenarnya cara yang sehat itu gimana. Karena mereka selama ini nggak punya gitu ya gambaran yang sehat tuh kayak gimana. Jadi mereka butuh contohnya gitu. Nah, kita sebagai rekan kerja, partner itu memang butuh kesabaran cukup ya Bapak Ibu dan emosi yang lebih stabil sebenarnya untuk menghadapi mereka. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting nih. Sebenarnya Oke, terus tapi gimana dong praktisnya untuk menghadapi mereka gitu ya?
Nah, saya akan disclaimer sedikit dulu di depan. Jadi jangan harap ya Bapak Ibu langkah ini yang akan saya bagikan ini akan membuat mereka berubah 180 derajat. Tentu tidak ya, karena namanya orang sulit, mereka itu orang yang pertama nggak sadar bahwa dirinya itu orang sulit. Yang kedua, ya mereka kemungkinan juga sulit untuk berubah. Gitu. Jadi seenggaknya apa yang bisa kita lakukan itu menurunkan sifat defensif mereka atau mengaktifkan sikap tadi, pertahanan mereka atau survival mode-nya mereka gitu. Nah, saya akan bahas per topik, per tipe tadi yang sudah saya bagikan. Yang pertama saya akan bahas tentang yang the vulnerable gitu ya, yang pengen menang sendiri, yang cenderung menuntut gitu ya, yang nggak pengen kelihatan salah gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya, kenapa orang-orang kayak gini disebutnya the vulnerable, padahal suka nyerang orang gitu, tapi dirinya vulnerable. Nah, sebenarnya memang karena tipe-tipe yang suka menyerang ini sebenarnya memang tipenya itu sedang bertahan, Bapak Ibu. Jadi suka menuntut, kenapa? Karena kalau pola pikirnya cenderung kalau mereka nggak begitu, nggak menuntut orang lain, mereka yang akan diserang dulu. Gitu. Jadi itu biasanya pemahaman mereka seperti itu gitu ya. Jadi sifatnya memang suka menang sendiri, keras kepala, ngerasa benar gitu. Dan biasanya sulit ngaku kalau mereka memang punya salah gitu. Nah, kenapa? Karena begitu ngaku salah itu akan membuat mereka merasa vulnerable, merasa terluka gitu. Jadi mereka ini punya keyakinan Bapak Ibu kalau terlihat salah atau punya kelemahan itu artinya terancam. Makanya mereka itu biasanya sangat kekeh banget untuk nggak pengen kelihatan salah gitu. Nah, kita berarti ketika menghadapi orang seperti ini, kita perlu menciptakan suasana yang nggak bikin mereka terancam. Contohnya gimana? Jadi kita bisa ambil jalan tengah Bapak Ibu. Jadi biasanya sama orang-orang kayak gini kan mereka sangat ofensif ya, sangat dominan banget. Nah, kita perlu ambil jalan tengah. Jadi kita bisa validasi perasaannya, temukan sisi positifnya, tapi juga sampaikan kesulitan kita atau dampaknya buat mereka. Karena mereka ini minim empati, jadi concern kita juga sebenarnya itu untuk kebaikan dia gitu loh. Contohnya, misal gitu ya, kita bisa, misalnya nih kita ketemu orang yang memang suka nuntut sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan agreement awal kita. Kita bisa bilang kayak gini, ya saya tahu sih Bapak Ibu pengen yang terbaik untuk unit Bapak Ibu gitu, tapi permintaan itu beda dengan kesepakatan awal kita gitu. Jadi kalau saya izinkan nanti orang-orang bisa punya sentimen yang negatif loh sama Bapak atau unitnya Ibu kerja gitu. Jadi ujung-ujungnya memang concernnya kita sampaikan ini untuk kebaikan dia sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kita hindari kritik yang frontal sifatnya. Jadi kita perlu menyampaikan tuh dengan empati. Kita berusaha memahami dia bahwa itu tadi ya, kritik itu sama dengan ancaman. Jadi kita nggak bisa tuh bilang misal kayak gini, ya nggak bisa gitu, itu kamu namanya saya nanya sendiri, minta cepet gitu. Nah, itu bisa diganti dengan kita afirmasi dulu. Misal kayak, oh iya itu mungkin hal yang penting ya buat Bapak atau Ibu sehingga butuhnya segera nih gitu. Tapi hal penting ini juga butuh waktu supaya nggak salah loh, dan juga butuh persetujuan nih, proses dari atasan gitu. Jadi gimana kalau kita sepakati lagi nih waktunya. Jadi kita bisa nego. Jadi kuncinya untuk tipe-tipe menghadapi orang yang vulnerable, yang suka menyerang ini adalah menemukan sisi positifnya, dan itu yang kita expose dulu supaya mereka nggak merasa terancam nih gitu. Tapi sampaikan juga posisi kita dan pertimbangan kita itu demi kebaikan dia juga sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu, yang pertama ya, vulnerable. Yang kedua, itu tipe orang yang tadi ya, yang cuek, yang saya sebut the vacant gitu. Jadi orang-orang ini tuh biasanya digambarkan di tempat kerja itu orang-orang yang paling nggak peduli sama kerjaannya atau rekan kerja yang lain. Gitu, kayak udah dimintai tolong gitu ya, dijawab iya tapi akhirnya nggak dikerjain juga gitu. Jadi kesannya itu ngelawan tapi dengan cara yang pasif agresif gitu ya. Nah, biasanya muncul kemungkinan, kenapa kok muncul tingkah laku seperti itu? Karena ada ketidaksetujuan atau ada kekecewaan yang dia nggak sampaikan, tapi ditunjukkannya itu dengan perilaku-perilaku seperti itu. Jadi mungkin bisa juga ada ekspektasi terhadap orang-orang sekitarnya untuk menyadari keberadaan dirinya bahwa dia itu penting gitu, dia itu signifikan. Atau bisa juga karena sebenarnya dia merasa nih dia itu punya potensi lebih tapi dikasih kerjaan yang di bawahnya gitu, merasa nggak level gitu. Jadi ya udah mending nggak dikerjain gitu, karena itu bukan levelku gitu. Jadi keyakinannya adalah kalau aku nggak menghukum dalam tanda kutip ya, nggak ngasih tahu orang-orang nih bahwa sebenarnya aku tuh orang yang penting gitu, mereka tuh nggak akan sadar kalau aku ini hebat, aku ini sebenarnya lebih dari yang mereka pikirkan.
Gitu. Jadi goalnya apa nih Bapak Ibu kalau menghadapi orang seperti ini? Kita perlu menolong mereka sebenarnya untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang tepat. Karena sebelumnya kan caranya cenderung pasif agresif ya. Jadi pengen menyampaikan sesuatu tapi dengan tingkah laku. Dia nggak ngomong sebenarnya dia pengen apa. Karena nggak tahu caranya. Jadi yang perlu kita lakukan, tipsnya adalah memang pendekatan personal yang paling cocok Bapak Ibu. Jadi kita perlu ngajak ngobrol mereka untuk sebenarnya mencari tahu apa yang dia harapkan, apa sebenarnya yang dia inginkan gitu. Jadi menolong si orang ini untuk bisa mengungkapkan sebenarnya ya kamu ini sebenarnya pengen apa yang pengen kamu sampaikan gitu, apa yang kamu harapkan gitu supaya clear gitu. Dan kita perlu mengklarifikasi juga tindakannya tanpa menyerang pribadinya juga. Karena begitu pribadinya diserang, orang itu cenderung defensif lagi, akan ngelawan lagi gitu. Tapi kita klarifikasi sebenarnya, saya perhatikan misalnya ya, saya perhatikan kamu kok berapa kali melakukan ini gitu. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan kayak gitu supaya clear nih, jelas gitu. Karena mereka umumnya tidak biasa untuk menyampaikan apa yang mereka sebenarnya inginkan gitu. Jadi kuncinya untuk orang seperti ini kita perlu paham bahwa setiap tindakan mereka itu punya pesan tersembunyi gitu. Nah, kita perlu tahu sebenarnya, perlu cari tahu sebenarnya apa sih yang pengen mereka sampaikan gitu ya di situ. Nah, kita masuk ke tipe yang ketiga, yaitu tipe yang sulit berkomunikasi. Biasanya jawabannya singkat-singkat atau sulit dihubungi biasanya ya. Orang-orang yang cenderung perhitungan mungkin ya, jadi kayak disuruh kerja ini tuh kayak nggak mau gitu. Jadi saya sebutnya ini sebagai the vigilant gitu ya, orang-orang yang cenderung selalu curiga gitu. Jadi kenapa ada orang seperti ini gitu ya, kurang lebih orangnya seperti apa, biasanya cenderung ingin melindungi diri Bapak Ibu. Jadi biasanya itu memang mereka itu pengen ini ya, menjaga jarak dari orang lain. Biasanya karena takut dikecewakan atau takut dimanfaatkan sama orang lain. Jadi relasi sama teman kerja itu cenderung transaksional gitu. Kalau aku nggak dapat sesuatu ya aku nggak akan bantu gitu. Atau ya kerjaanku sendiri aja udah berat gitu. Ngapain harus bantu kerjaannya dia misalnya gitu. Nah, memang orang tipe vigilant ini agak sulit diajak kerjasama ya karena nggak percayaannya itu tinggi gitu ya, mistrust. Jadi mereka takut nih, misalnya udah bantu teman-temannya atau ngasih tahu sesuatu info yang penting, itu nanti ternyata teman-temannya itu jauh lebih baik dari dirinya sendiri gitu. Atau nanti malah dia akan lebih hebat nih dari aku gitu. Atau bisa juga karena merasa gitu ya melihat tempat kerjanya itu dengan persepsi yang negatif. Jadi merasa effort yang sudah diberikan itu nggak sebanding dengan apa yang dia dapat. Jadi dia mulai hitung-hitungan gitu. Jadi keyakinannya orang the vigilant ini adalah mereka punya kepercayaan gitu ya, bahwa kalau aku nanti percaya atau bantu orang itu nanti aku akan dimanfaatin gitu. Aku akan dimanfaatin. Jadi terus kalau udah kayak gini gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Goalnya berarti kita perlu membuat mereka sadar bahwa pemikirannya itu nggak benar, gitu. Bahwa nggak semua hal, nggak semua orang itu sifatnya transaksional, gitu. Nah, langkah praktisnya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita sendiri bisa mulai dengan memberikan dia bantuan yang tulus ya, gitu. Jadi kita juga mulai ngajarin dia bahwa kita tuh bisa membantu dia tanpa meminta timbal balik. Gitu. Atau yang kedua, kita juga bisa mulai kasih apresiasi pujian untuk hal-hal yang kecil yang udah dia lakukan. Meskipun mungkin jujur buat kita itu sebenarnya nggak seberapa, tapi dia mungkin sangat butuh itu, apresiasi dan pujian untuk hal kecil yang sudah dia lakukan. Gitu. Tujuannya apa? Supaya dia merasa bahwa yang dikerjakan itu ada artinya dan nggak semua orang itu perhitungan juga sama dia. Gitu. Dan yang ketiga, khususnya untuk orang-orang yang memang ini ya, trust issue-nya tinggi, yang sulit banget percaya sama orang lain, itu memang lebih cocok pendekatan personal. Jadi kita bisa mulai dengan basa-basi sederhana gitu ya, sampai waktunya nanti dia bisa mulai open gitu, mulai cerita, mulai terbuka, mulai bisa mengungkapkan pendapat. Jadi kuncinya Bapak Ibu sama orang-orang kayak gini itu memang nggak bisa terlalu dipaksa gitu, tapi dekati dengan perlahan sampai benar-benar kita tuh mendapatkan rasa percaya dan dia merasa aman dengan diri kita sendiri.
Oke, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir itu yang emosinya nggak stabil, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di tempat kerja itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah gitu, atau tiba-tiba meledak gitu ya. Kita minta tolong, tiba-tiba marah gitu ya, merasa dirinya yang paling susah gitu. Padahal kita merasa yang lain juga sama gitu. Nah, tiba-tiba seperti ini sebenarnya lebih ke arah memang mereka itu sulit meregulasi emosi atau memanajemen emosinya sendiri. Nah, sebenarnya ini juga termasuk cara bertahan sih Bapak Ibu. Jadi ketika orang itu nggak bisa mengontrol emosinya dan dia mengekspresikannya dengan berlebihan atau meledak, itu tujuannya supaya orang lain tuh paham. Orang lain tuh ngerti kalau dia tuh lagi ngerasa gitu. Atau tujuannya juga bisa supaya orang lain tuh tunduk atau menuruti apa yang dia mau. Jadi kayak anak-anak ya Bapak Ibu, kalau lagi tantrum itu kan tujuannya supaya orang tua itu memenuhi keinginannya. Gitu. Atau ya sekedar orang-orang itu ngerti gitu loh, aku tuh lagi ngerasa gini gitu. Nah, keyakinan mereka itu ini yang menarik ya. Jadi mereka tuh yakin kalau gak diekspresikan dengan berlebihan seperti itu gitu ya, nanti orang tuh gak akan ngerti gitu. Jadi goalnya kebalikannya. Berarti kita berharap atau mengajarkan orang seperti ini bahwa sebenarnya kamu ngomong aja bisa kok gitu, kita bisa ngerti gitu. Jadi tujuan kita adalah membuat dia mengerti bahwa orang-orang itu bisa mengerti tanpa dia harus mengekspresikan emosinya dengan meledak-ledak. Nah, langkah praktisnya apa? Tentu yang pertama kita lakukan empati dan validasi emosi. Jadi ketika emosinya mulai nggak stabil gitu ya, kita bisa refleksikan gitu ya, kita bisa sampaikan. Misalnya lagi kesel nih, kita bisa sampaikan kayak, oh ya sepertinya Bapak itu lagi kesel ya gitu. Atau misal kalimat seperti ini ya, oh ya Ibu, saya nangkep sih Ibu begini itu sebenarnya lagi khawatir ya gitu. Kalau nanti salah terus nanti dimarahin sama Ibu X misalnya gitu. Jadi kita tuh bisa menangkap dan merefleksikan perasaan orang itu. Dan yang kedua, bantu orang itu mengerti sebenarnya apa yang dia inginkan. Jadi sama kayak anak-anak ya, kalau memang lagi emosinya keluar itu tantrum gitu ya, karena ada yang dia pengen tapi dia nggak tahu cara ngomongnya. Nah sama gitu. Cuman bedanya ini sama orang dewasa Bapak Ibu. Jadi bantu mereka memahami sebenarnya apa sih yang mereka penginkan. Jadi contoh kalimatnya seperti ini ya. Oh iya tadi Bapak marah gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud tuh Bapak pengen ya kalau mahasiswa itu lebih menghargai keberadaan Bapak gitu. Jadi kita bisa bantu menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Karena mereka sulit atau mereka tidak menyadari apa yang mereka inginkan sendiri. Nah kuncinya sebenarnya intinya memang kita akhirnya perlu jadi orang tua Bapak Ibu untuk orang-orang seperti ini. Orang tua yang emosinya lebih stabil, yang bisa menolong jiwa anak-anak mereka itu untuk merasa aman dengan emosi mereka sendiri. Gitu. Jadi pahami emosinya dan ajari mereka untuk memahami itu. Oke, jadi dari sepanjang penjelasan ini ya Bapak Ibu, kita bisa rangkum sebenarnya yang pertama untuk menghadapi orang sulit itu gimana sih? Yang pertama memang jangan take it personally Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu merasa bahwa orang itu dengan sengaja ingin menyakiti kita, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang butuh ditolong. Mereka ini orang-orang yang nggak tahu caranya mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Gitu, karena masa lalu mereka yang sulit. Kemudian yang kedua, memang kita perlu menentukan batasan yang sehat, yang jelas. Jadi kita memang perlu menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi juga kita perlu tetap menerima dan validasi perasaan mereka. Gitu. Dan terakhir, kita memang perlu jadi orang juga yang memang lebih stabil secara emosinya, supaya kita bisa memberikan lingkungan yang aman buat mereka, supaya mereka nggak jadi defensif lagi, mereka nggak dalam mode bertahan atau survival mode yang tingkah lakunya itu cenderung membela diri lah, menyerang orang lain, yang akhirnya itu membuat kita atau rekan-rekan kita yang lain tuh merasa lelah. Oke, sekian kali ini konten bersama PKPP terkait dengan cara menghadapi orang-orang sulit Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi di konten-konten yang lain. Silakan dinanti konten-kontennya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Counseling Center di bawah ini. Thank you Bapak Ibu, sampai ketemu.